Getar ponsel di atas meja nakas seharusnya membuatku terkejut. Pukul 3 pagi. Siapapun yang menelepon pada jam ini pastilah membawa berita hidup atau mati. Aku tahu persis ini berita yang mana. Ini berita kehidupan. Aku menatap langit-langit kamar tidurku yang mewah, kamar yang sudah beberapa bulan ini hanya kutempati sendiri. Di seberang kota, di sebuah rumah sakit swasta yang mahal, seorang wanita sedang berjuang melahirkan. Dia adalah Sinta, sahabatku, atau lebih tepatnya, wanita yang berpura-pura menjadi sahabatku selama 10 tahun terakhir. Dan di sampingnya, menggenggam tangannya, adalah Bagas. Suamiku. Ponselku bergetar lagi. Nama Bagas tertera di layar. Aku tersenyum dalam gelap. Aku membiarkannya berdering. Aku pura-pura tak tahu. Aku pura-pura tak tahu bahwa selama sebulan terakhir, mereka sibuk memindahkan barang-barang ke rumah singgah kami yang ada di luar kota. Rumah yang kubeli dengan uang warisan ayahku, jauh sebelum aku mengenal Bagas. Aku pura-pura tak tahu bahwa Sinta sudah memboyong seluruh keluarganya, ibu, ayah, dan adiknya, untuk pindah ke sana, seolah-olah mereka adalah menantu dan besan yang sah. Mereka sudah menyiapkan kamar bayi dengan warna biru pastel, persis seperti yang kuimpikan dulu. Aku pura-pura tak tahu bahwa hari ini adalah jadwal induksi Sinta. Aku pura-pura tak tahu Bagas sudah mengambil cuti, proyek luar kota, selama 2 minggu untuk menemani klien penting. Klien yang ternyata adalah selingkuhannya yang sedang melahirkan anak haram mereka. Biarkan dia menelepon. Dia pasti panik karena aku tidak ada di rumah. Dia pasti mengira aku sedang tertidur lelap, bodoh, dan tidak menyadari apa-apa, seperti Rania yang biasa dia kenal. Tapi Rania yang itu sudah mati. Dia mati hari itu, 2 tahun lalu, ketika aku baru seminggu melahirkan putra kami, Bima. Dia mati ketika aku berjuang sendirian melawan baby blues dan jahitan operasi sesar yang masih ngilu, sementara Bagas meneleponku dari Bali, mengatakan proyeknya diperpanjang seminggu lagi. Sabar ya, sayang. Ini demi masa depan kita, katanya waktu itu. Belakangan aku tahu, proyek itu adalah Sinta. Mereka berlibur. Mereka memesan 1 kamar king bed dengan pemandangan laut. Aku tahu karena aku membayar detektif swasta untuk melacak setiap jejak mereka. Aku punya fotonya. Foto mereka berciuman di Pura Uluwatu, foto Sinta yang hanya memakai kemeja Bagas di balkon kamar hotel. Rania yang bodoh itu mati untuk kedua kalinya, tahun lalu. Saat Bima, putra kami satu-satunya, demam tinggi hingga kejang. Aku menelepon Bagas berulang kali, menangis histeris. Dia bilang dia sedang rapat penting dan tidak bisa diganggu. Rapat penting itu terjadi di rumah Sinta. Detektifku mengirimkan fotonya 1 jam kemudian. Bagas sedang berlutut, menyematkan cincin di jari Sinta, disaksikan oleh seluruh keluarga Sinta. Dia melamar selingkuhannya di hari putra kandungnya nyaris mati. Mereka menikah siri. Tanpa izinku, tanpa sepengetahuanku, atau begitulah yang mereka pikir. Sejak saat itu, aku mengumpulkan semuanya. Bukti perselingkuhan, bukti pernikahan siri mereka, bukti penggelapan uang perusahaan yang dia lakukan di kantor ayahku. Dan aku menunggu. Aku menunggu hari ini. Hari di mana kebahagiaan mereka terasa paling puncak, paling nyata. Hari kelahiran putra mereka. Ponselku berhenti bergetar. Aku bangkit dari tempat tidur, menyeduh secangkir teh kamomil. Tenang. Aku harus tenang untuk langkah berikutnya. 15 menit kemudian, ponsel berdering lagi. Kali ini aku mengangkatnya. Halo, sapaku dengan suara serak, berpura-pura baru bangun tidur. Rania? Astaga, kamu di mana? Aku telepon dari tadi. Suara Bagas terdengar panik, tapi ada nada kelegaan di sana. Kelegaan karena, istri bodohnya, akhirnya mengangkat telepon. Aku di rumah, Mas. Ada apa? Ini jam 3 pagi. Bima baik-baik saja, kan? Aku memainkan peranku dengan sempurna. Terdengar helaan napas berat. Bukan? Gini, Ran. Ada situasi darurat. Sinta? Sinta dia? Sinta? Kenapa Sinta, Mas? Aku memasang nada cemas. Dia baik-baik saja? Dia baru saja melahirkan. Tadi ada komplikasi, tapi bayinya laki-laki. Sehat,
Ibunya juga selamat. Aku diam sejenak, membiarkan keheningan mengisi. Mas nemenin Sinta lahiran? Aku bisa jelaskan, Ran. Ini kecelakaan. Aku wilaf. Tapi anak ini butuh ayah. Aku harus bertanggung jawab. Kamu ngerti, kan? Aku memutar bola mataku. Klise. Oh, ya, Tuhan, Mas. Selamat ya? Bukan itu intinya, Ran, bentaknya, kepanikannya kembali. Aku dikasih rumah sakit sekarang. Mereka tidak mau membiarkan Sinta dan bayinya pulang sebelum administrasinya lunas. Dan kartu ATM-ku, semuanya ditolak. Kartu kreditku juga. Aku nggak tahu kenapa. Laporannya limitnya habis. Tentu saja. Aku sudah memblokir semuanya sejak pukul 12 malam tadi. Semua rekening bersama, semua kartu kredit tambahan yang menempel di rekening utamaku. Transfer aku uang sekarang, Ran. 50 juta saja dulu cukup untuk deposit. Aku janji aku ganti. Nanti kita bicarakan ini di rumah. 50 juta? Aku bertanya, seolah terkejut. Iya, cepat, Ran. Sinta kedinginan di ruang pemulihan. Mereka belum mau memindahkannya ke kamar VIP sebelum ada pembayaran. Kasihan dia, Ran? Kasihan? Aku teringat diriku sendiri 2 tahun lalu. Di ruang pemulihan kelas 3 yang sesak, karena Bagas bilang, kita harus hemat. Aku kedinginan sendirian, sementara dia sedang berjemur di Bali. Mas, ujarku pelan. Apa, Ran? Cepat ke rumah kita yang di luar kota, apa kabarnya? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Aku bisa mendengar napasnya tercekat. Kenapa kamu tanya soal rumah itu? Suaranya berubah gagap. Oh, tidak apa-apa, ujarku santai, sambil berjalan ke balkon dan menatap gemerlap lampu kota. Aku cuma mau kasih tahu. Rumah itu sudah terjual. Kemarin. Apa? Cerita? Tapi barang-barang Sinta? Dan keluarganya? Dan semua perlengkapan bayi yang kalian beli pakai uangku. Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin, tawa yang sudah kutahan selama 2 tahun. Anggap saja itu bonus untuk pembeli rumahnya. Aku menjualnya lengkap dengan isinya. Rania, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Aku? Suaraku meninggi, semua kepura-puraan hilang. Kamu yang gila, Bagas. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu kamu di Bali dengan dia saat aku berjuang hidup dan mati melahirkan Bima? Kamu pikir aku tidak tahu kamu melamar dia saat anakku kejang? Ran, aku bisa jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, potongku. Selamat atas kelahiran anakmu. Selamat menikmati hidup baru kalian. Ran, jangan tutup. Rania, aku butuh uangnya. Mereka tidak boleh pulang. Ran, aku menutup teleponnya. 1 detik kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini, nama Sinta, sahabatku. Si pelakor berwajah malaikat. Aku menatap layar itu. Dia pasti akan menangis, memohon atas nama, persahabatan, kami, atas nama, bayi yang tidak berdosa. Aku menekan tombol decline. Kemudian, aku membuka kontak ayahku. Pukul 3 pagi lebih. Beliau pasti sudah bangun untuk salat malam. Aku menekan tombol panggil. Halo, ayah, sapaku, suaraku kembali tenang. Ya, Nak. Sudah selesai? Sudah, ya. Semuanya sudah kublokir. Rumahnya sudah laku. Bagus, suara ayahku terdengar tegas. Tim ayah akan mengurus sisanya pagi ini. Surat cerai dan pemecatan si bajingan itu akan ada di mejanya begitu dia berani muncul di kantor. Kamu istirahatlah. Kamu dan Bima aman sekarang. Terima kasih, ayah. Aku menutup telepon. Aku mematikan ponselku. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur nyenyak. Di seberang kota, aku tak peduli bagaimana nasib mereka. Silakan nikmati kebahagiaan semu kalian. Tanpa hartaku. 3 hari. Selama 3 hari penuh, aku membiarkan ponselku dalam mode
Jangan ganggu. Panggilan masuk hanya dari ayah dan Bima, putraku. Selebihnya, puluhan panggilan tak terjawab dari Bagas, dari nomor-nomor tak dikenal yang kuyakini adalah Sinta yang panik, dan bahkan dari Ibu Sinta, kutonton menumpuk di log panggilanku seperti tumpukan sampah digital. Aku berada di rumah utama ayahku, tempatku tumbuh besar. Bima sedang tertawa di taman belakang, bermain kejar-kejaran dengan pengasuhnya. Aku duduk di teras, meminum latte hangat pertamaku di pagi hari tanpa rasa mual karena cemas. Udara pagi ini terasa berbeda. Lebih bersih. Lebih ringan. Seolah-olah beban seberat puluhan ton akhirnya terangkat dari bahuku. Rencana ini tidak kubuat dalam semalam. Rencana ini adalah hasil dari air mata, pengintaian selama 2 tahun, dan konsultasi hukum tanpa henti dengan tim pengacara ayahku. Saat detektif swasta itu memberiku amplop coklat pertama, berisi foto-foto liburan Bali mereka, duniaku runtuh. Tapi ayahku, seorang pria yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol, menatapku dengan mata tajam dan berkata, "Jangan menangis, Rania. Kita balas. Tapi kita balas dengan cerdas." Ayah adalah orang yang menemukan bukti transfer dana perusahaan yang diselewengkan Bagas. Uang itu tidak besar, tapi cukup untuk menjeratnya secara hukum. Bagas, yang merasa pintar karena menikahi putri pemilik perusahaan, ternyata bodoh dalam menyembunyikan jejak digitalnya. Ayah jugalah yang mengurus penjualan rumah singgah itu. "Jual rugi saja, Nak," katanya. "Anggap itu biaya pembersihan sampah." Dan aku menurut. Aku menjualnya jauh di bawah harga pasar dengan satu syarat, laku dalam seminggu, dan pembeli harus menerima semua perabotan di dalamnya. Seorang spekulan properti dengan senang hati mengambilnya. Dia tidak peduli dengan box bayi biru pastel atau foto-foto keluarga Sinta yang sudah mulai dipajang di ruang tamu. Aku menyesap latteku. Ponselku di atas meja bergetar lagi. Nama Sinta muncul di layar. Kali ini, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Aku ingin mendengar suaranya. Suara, sahabat, yang telah mengkhianatiku. Aku menekan ikon hijau. "Halo," sapaku, datar. Sunyi sejenak di seberang sana, lalu isak tangis yang meledak. Rana? Ya Tuhan, Rania, akhirnya kamu angkat juga." Suaranya serak. Terdengar putus asa. "Ran, tolong aku X. Aku tahu aku salah besar sama kamu. Aku minta maaf, Ran. Aku dibutakan oleh cinta. Tapi tolong kami, Ran." Aku tetap diam. Aku mendengarkan suara Bima yang tertawa di kejauhan, kontras yang indah dengan isakan Sinta. "Kami nggak bisa pulang, Ran. Pihak rumah sakit menahan kami. Tagihannya sudah bengkak, sudah hampir 100 juta karena aku harus di ruang perawatan ekstra. Bayiku juga butuh inkubator sebentar. Kami nggak punya uang sepeser pun. Kartu Mas Bagas semua diblokir." "Lalu?" tanyaku, dingin. Isaknya terhenti. Dia pasti kaget mendengar nada suaraku. Apa maksudmu? Lalu?" "Ran, tolong pinjami kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Demi persahabatan kita dulu, Ran. Demi bayi ini. Dia nggak berdosa?" "Ah, kartu andalan, bayi tidak berdosa. Persahabatan kita?" Aku tertawa kecil, tawa yang membuatku mual. "Persahabatan kita sudah mati, Sinta. Persahabatan itu mati saat kamu dan Bagas memesan satu kamar hotel di Bali, sementara aku kesakitan sendirian pasca operasi sesar." "Rania, aku bisa jelaskan itu?" "Persahabatan itu hancur," lanjutku, suaraku menajam, "saat kamu tersenyum bahagia menerima lamaran suamiku, di hari yang sama saat anakku, Bima, nyaris mati kejang di pelukanku. Kamu tahu itu, Sinta? Kamu tahu Bima sakit hari itu?" Keheningan total di seberang sana. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. "Ran, tapi Mas Bagas cinta sama aku. Dia bilang dia sudah lama gak bahagia sama kamu. Kami saling mencintai." "Itu dia. Pukulan terakhir yang selalu dia siapkan." "Bagus," kataku ringan. "Kalau begitu, selamat. Kamu sudah mendapatkan dia. Kamu bilang kalian saling mencintai, kan? Cinta sejati tidak butuh hartaku untuk membayar tagihan rumah sakit, bukan?"
Ran, tunggu. Jangan. Aku menutup teleponnya. Dan untuk pertama kalinya, aku memblokir nomornya. Di Rumah Sakit Harapan Bunda, kamar kelas 3. Bagas membanting ponselnya ke kasur tipis. Sinta menangis histeris di ranjang sebelah, bayinya yang baru lahir ikut menangis kencang di dalam boks akrilik di sampingnya. Dia menutupnya. Mas, dia memblokirku, pekik Sinta di sela tangisnya. Aku tahu. Diam, Sin. Kamu membuat kepalaku pusing, bentak Bagas. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif muda yang gagah. Wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, dan kemeja yang sama sudah dipakainya selama 3 hari. Dia bau keringat dan putus asa. 3 hari ini adalah neraka. Setelah Rania menutup teleponnya malam itu, dia mencoba menghubungi semua kartu kreditnya. Semua ditolak. Rekening gajinya kosong. Tentu saja. Itu adalah rekening payroll dari perusahaan ayah Rania. Gajinya pasti sudah ditahan. Dia mencoba meminjam pada teman-temannya. Beberapa menolak halus, beberapa langsung menolaknya mentah-mentah. Reputasinya sebagai menantu emas, Tuan Haryono kini berbalik menjadi bumerang. Tak ada yang mau berurusan dengannya. Ibunya Sinta, ayahnya, mereka hanya bisa menangis di sudut ruangan, menyalahkannya karena tidak becus mengurus menantu kaya. Mereka datang ke kota untuk hidup enak di rumah mewah Rania, bukan untuk terdampar di kamar kelas 3 yang panas ini. Lalu kita bagaimana, Mas? Jerit Sinta. Kita tidak bisa di sini selamanya. Ibu dan ayahku juga butuh makan. Kita akan tinggal di mana? Rumah itu rumah Rania? Rumah itu sudah dijual, potong Bagas, suaranya bergetar karena marah dan panik. Semua barang kalian juga. Tangis Sinta semakin menjadi. Tiba-tiba, ponsel Bagas berdering. Nomor dari kantor. Ada secercah harapan di matanya. Mungkin bagian keuangan. Mungkin ada kesalahan. Halo? Halo, Pak Rahmat, sapanya pada manajer HRD. Siang, Pak Bagas, suara di seberang terdengar kaku dan resmi. Saya hanya ingin mengkonfirmasi secara lisan. Surat resmi akan menyusul ke alamat KTP Anda. Konfirmasi apa, Pak? Sesuai instruksi dari pemilik perusahaan, Bapak Haryono, dan berdasarkan temuan audit internal mengenai penyelewengan dana proyek, per hari ini, hubungan kerja Anda dengan PT Jaya Sentosa diputus secara tidak hormat. Ponsel itu meluncur dari genggaman Bagas. Mas Bagas? Ada apa? Sinta mengguncang lengannya. Pak Bagas, apa Anda masih di sana? Suara dari ponsel di kasur masih terdengar. Sebagai catatan, tim keamanan sudah mengemasi barang-barang pribadi Anda di meja Anda. Anda tidak perlu datang ke kantor. Kehadiran Anda tidak lagi diharapkan. Panggilan itu terputus. Bagas menatap nanar ke dinding kusam di depannya. Rumah hilang. Uang hilang. Pekerjaan hilang. Semua akses ke kemewahan Rania hilang. Dia menoleh pada Sinta, yang kini menatapnya dengan pandangan ngeri. Dia melihat bayi mereka yang menangis. Dia melihat keluarga Sinta yang menatapnya penuh tuntutan. Inikah cinta yang dia perjuangkan? Kita hancur, bisik Bagas. Di teras rumah ayahnya, Rania mengusap kepala Bima yang baru saja berlari memeluknya. Dia menghirup aroma pagi yang segar. Dia bebas. Seminggu. 7 hari penuh mereka habiskan di ruangan kelas 3 yang pengap itu. Bau disinfektan bercampur dengan bau keringat dan putus asa. Sinta sudah berhenti menangis, air matanya kering. Dia hanya menatap kosong ke dinding yang catnya terkelupas, sesekali menyusui bayinya dengan wajah tanpa ekspresi. Keluarga Sinta, yang tadinya datang untuk pesta penyambutan di rumah mewah, kini meringkuk di lantai beralaskan tikar tipis. Ibunya, Bu Lastri, tidak lagi menahan diri. Jadi ini, gas, yang kamu janjikan, desisnya pada suatu sore, saat Bagas baru kembali dari usahanya yang sia-sia menggadaikan KTP-nya di koperasi dekat rumah sakit. Katanya menantu orang kaya. Katanya kami akan hidup enak. Ini, tidur di lantai, makan nasi bungkus sisa kemarin. Diam, Bu, bentak Bagas, tapi tak ada tenaga dalam suaranya. Dia bukan lagi eksekutif yang percaya diri.
Dia adalah pria hancur yang bahkan tidak bisa membeli susu formula untuk anaknya. Kamu yang diam, balas Bulastri, kini berdiri. Gara-gara kamu, anakku jadi begini. Gara-gara kamu, kami malu. Kemana semua uangmu? Kemana istrimu yang kaya itu? Dia bukan istriku lagi, teriak Bagas. Lalu Sinta ini apa? Istri simpanan. Kamu menipu kami, Bagas. Sinta hanya memejamkan mata, memeluk bayinya erat. Inikah pria yang dia cintai sejak dulu? Pria yang dia rebut dari sahabatnya sendiri? Pria yang dia banggakan karena memilihnya di atas Rania yang sempurna? Pria itu kini terlihat menyedihkan. Untuk keluar dari rumah sakit, Bagas harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Dia menjual laptop kantornya, yang kini sudah diblokir dan tak berguna, di forum jual beli online dengan harga seperempat dari nilainya. Dia menjual jam tangan mewah pemberian Rania di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, yang ternyata, ironisnya, asli. Uang itu hanya cukup untuk membayar setengah dari tagihan. Saya tidak peduli, kata manajer administrasi rumah sakit dengan dingin, muak dengan drama mereka. Lunasi sisanya, atau kami panggil polisi atas tuduhan penipuan. Pada akhirnya, ayah Sintalah yang menyelamatkan mereka. Pria pendiam itu menelepon kerabatnya di kampung, memohon, menjual sepetak sawah warisannya dengan harga murah. Uang itu ditransfer tepat di hari ke-8. Mereka diizinkan pulang. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada dekorasi, selamat datang, bye. Bagas memesan taksi online termurah. Dia memasukkan 3 koper besar milik keluarga Sinta, 1 tas berisi perlengkapan bayi sumbangan dari rumah sakit, Sinta, ibunya, dan bayinya. Kamu bagaimana, Mas? Tanya Sinta pelan. Aku naik ojek. Nanti susul, jawab Bagas singkat. Dia tidak punya uang lagi untuk taksi yang lebih besar. Ayah Sinta naik ojek yang lain. Mereka berpisah di lobi rumah sakit, seperti rombongan sirkus yang gagal. Di tempat lain, pada hari yang sama, aku sedang duduk di ruang kerja ayahku. Di hadapanku, di atas meja mahoni yang kokoh, terbentang lembaran-lembaran dokumen. Di bagian paling atas, tertulis, akta cerai. Prosesnya berjalan sangat cepat. Ayahku memastikan itu. Dia tidak akan melawan, kata pengacaraku, Pak Tio. Kami sudah melampirkan semua buktinya. Foto-foto liburan di Bali, rekaman CCTV dia masuk ke rumah Sinta saat Bima sakit, bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadinya, dan surat nikah siri mereka. Jika dia berani melawan, dia tidak hanya kehilangan segalanya, dia akan langsung masuk penjara. Aku mengambil pena. Di sampingku, ayah meletakkan tangannya di bahuku. Kamu yakin, nak? Aku menatapnya, lalu menatap foto Bima yang tersenyum di bingkai foto perak di meja. Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku, ya. Aku membubuhkan tanda tanganku. Rania Haryono. Status, janda. Tim kami akan mengirimkannya hari ini juga, kata Pak Tio. Kami sudah melacak alamat baru mereka. Alamat baru, tanyaku. Sebuah rumah kontrakan kecil di daerah padat penduduk di Jakarta Timur. Sepertinya disewa atas nama ayah Sinta. Aku tersenyum simpul. Dari rumah singgah mewah di luar kota, ke kontrakan petak di gang sempit. Takdir memang puitis. Kontrakan petak di gang sempit. Taksi berhenti di mulut gang. Mereka harus berjalan kaki sekitar 200 meter, melewati got yang mampet dan jemuran warga yang bergelantungan. Kontrakan itu hanya 1 ruangan. Ukuran 4x6 meter. Dengan 1 kamar mandi jongkok di sudut. Bau pengap dan lembab langsung menyergap mereka. Ini, kita akan tinggal di sini, suara Sinta bergetar. Bayinya mulai menangis, mungkin kepanasan. Mau tinggal di mana lagi? Sentak ibunya. Semua uang habis untuk bayar rumah sakit sialan itu. Bagas tiba 15 menit kemudian. Wajahnya legam karena asap dan debu. Dia berdiri di pintu, menatap ruangan sempit yang kini dijejali 4 orang dewasa, 1 bayi, dan tumpukan koper. Ini? Dia memulai. Ini istana barumu, Mas, desis Sinta, kebencian mulai merayap dalam suaranya. Istana yang kamu bangun di atas penderitaan Rania. Bagas ingin marah, tapi dia terlalu lelah.
Dia hanya duduk di lantai, menyandarkan kepalanya ke dinding yang lembab. Tepat saat itu, seseorang dari luar berteriak, "Permisi, paket untuk Bapak Bagas." Bagas tersentak. "Paket? Siapa yang mengiriminya paket? Rania?" Apakah Rania berubah pikiran? Dia berlari keluar, nyaris tersandung. Seorang kurir menyerahkan sebuah amplop coklat besar dan tebal. Dia membukanya di situ juga, di mulut gang. Tangannya gemetar saat membaca kop surat dari kantor pengacara. Dia menarik isinya. Foto-foto, salinan bukti transfer, dan akta cerai yang sudah ditandatangani Rania. Dia resmi diceraikan. Dia tidak punya hak atas Bima. Dia tidak mendapatkan 1 sen pun harta Gonogini karena semuanya terbukti milik Rania dan ayahnya. Dia diusir dari kantor. Dia diceraikan oleh istrinya. Dia terdampar di kontrakan sempit bersama istri baru, bayi, dan mertua yang membencinya. "Mas, apa itu?" Sinta menyusulnya, wajahnya cemas. Bagas tidak menjawab. Dia merosot ke tanah, bersandar di dinding gang. Lembaran-lembaran kertas itu berceceran di atas tanah yang becek. Dia tertawa. Tawa yang terdengar seperti orang gila. Sinta memungut kertas itu. Matanya membelalak membaca kata, "cerai." "Jadi, ini akhirnya," bisik Sinta. Dia menatap Bagas, pria yang kini tak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Kamu sekarang milikku seutuhnya, Mas." Bagas hanya tertawa semakin keras. "Di seberang kota, aku menerima pesan dari pengacaraku. Sudah diterima." Aku mematikan ponselku, menggendong Bima, dan mengajaknya bermain di taman. "Sekarang," kataku padanya, mencium pipinya. "Hanya ada kita berdua, dan hidup kita baru saja dimulai." Minggu pertama di kontrakan petak itu adalah neraka yang memiliki jadwal. Neraka dimulai pukul 5 pagi, bukan oleh adzan, tapi oleh suara tangis bayi mereka. Tangisan itu melengking, memantul di dinding-dinding tipis yang lembab, dan menembus langsung ke tulang tengkorak Bagas. "Sinta, susui anakmu." Dia berisik, bentak Bagas dari atas kasur lantai yang keras. "Sudah, Mas. Sudah dari tadi," balas Sinta, suaranya serak karena kurang tidur. "Asinya nggak keluar. Dia lapar." "Mungkin aku stres." "Ya jangan stres." "Gimana nggak stres?" Sinta akhirnya duduk, matanya merah dan bengkak. Dia menatap Bagas dengan kebencian yang baru tumbuh. "Kita makan mie instan 3 kali sehari. Popoknya sudah habis, kita pakai kain seadanya. Ruangan ini panasnya minta ampun. Dan kamu cuma duduk di situ." Bagas bangkit, urat-urat di lehernya menonjol. "Kamu pikir aku diam saja? Aku sudah keliling cari kerja. Tapi namaku hancur. Ayahnya Rania sudah memastikan itu. Semua orang menolakku." "Kerja apa?" "Jadi direktur lagi," cibir Bu Lastri dari balik tirai tipis yang memisahkan area tidur mereka. "Coba sana jadi kuli panggul di pasar. Atau jadi ojek. Masih punya gengsi kamu, Gas? Gengsi nggak bisa buat beli susu." "Ibu," tegur Sinta, tapi suaranya lemah. Bagas mengambil kaosnya, memakainya dengan kasar. "Aku mau keluar. Pusing di sini." "Mau kemana lagi? Mau ngutang?" "Siapa yang mau ngasih utang sama pengangguran macam kamu?" teriak Bu Lastri. Bagas membanting pintu kayu tipis itu. Terdengar suara pintu berdebam, diikuti hening sesaat, lalu tangis bayi yang semakin kencang. Sinta menunduk, air matanya menetes ke wajah bayinya. Dulu, dia membayangkan adegan ini, dia, Bagas, dan bayi mereka. Tapi dalam bayangannya, adegan itu terjadi di rumah mewah Rania, dengan perawat, pendingin udara, dan Bagas yang memujanya. Bukan di sini. Tidak seperti ini. Bagas berjalan tanpa tujuan di gang-gang sempit. Dia, yang dulu biasa melangkah di lobi marmer ber-AC, kini harus melompati got yang mampet. Dia, yang dulu terbiasa dengan aroma parfum mahal, kini harus menahan napas dari bau sampah yang membusuk. Dia merogoh sakunya. Sisa 2.000 rupiah. Cukup untuk 1 air mineral gelas. Dia duduk di pos ronda, menatap orang-orang lalu lalang. Dia melihat Rania di mana-mana.
dalam mobil sedan hitam yang melewatinya, dalam wanita karir yang tertawa di kedai kopi seberang jalan. Dia benci Rania. Dia benci wanita itu karena dengan mudahnya mengambil kembali semua yang seharusnya jadi miliknya. Ya, miliknya. Bukankah dia sudah bekerja keras di perusahaan itu? Bukankah dia suami Rania? Dia lupa. Dia yang menandatangani perjanjian pranikah. Dia yang terlalu angkuh untuk membacanya detail, berpikir dia bisa merayu Rania selamanya. Dia salah besar. Sementara itu, di kediaman Haryono, suara yang terdengar adalah tawa Bima. Aku baru saja menyelesaikan sesi yoga pagiku di paviliun taman. Bima, yang kini berusia 2 tahun lebih, berlari di rumput yang baru dipangkas, dikejar oleh seekor anak anjing Golden Retriever yang baru dihadiahkan ayah untuknya. Aku menyesap jus seledriku. Tenang. Damai. Ponselku berdering. Pengacaraku, Pak Tio. Pagi, Bu Rania. Pagi, Pak. Ada kabar? Sesuai instruksi Ibu, kami sudah mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan agama. Berkasnya lengkap. Bukti-bukti yang kita miliki lebih dari cukup. Zina, penelantaran, dan pernikahan siri tanpa izin. Pihak Tuan Bagas sama sekali tidak menanggapi. Ini akan jadi putusan Verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat. Akan sangat cepat, Bu. Bagus, kataku. Semakin cepat, semakin baik. Ada satu hal lagi, Bu. Mantan, Tuan Bagas, terlihat di beberapa bursa kerja. Tapi seperti yang kita duga, blacklist dari nama Haryono sudah tersebar di semua asosiasi bisnis. Tidak ada yang akan mempekerjakannya di level manajerial. Dia masih bisa jadi kuli panggul, kan? Tanyaku, datar. Itu bukan urusan saya lagi, Pak. Tolong pastikan saja proses perceraian ini selesai tanpa saya harus melihat wajahnya lagi. Baik, Bu. Akan kami pastikan. Aku menutup telepon. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kelegaan. Seolah baru saja membuang sampah yang sudah membusuk terlalu lama di rumahku. Rania, ayahku muncul, sudah rapi dengan setelan jasnya. Kamu siap? Aku mengangguk, bangkit berdiri. Aku merapikan blus sutraku. Ya? Kamu yakin mau langsung masuk ke divisi audit? Sangat yakin, jawabku. Bagas adalah kesalahan pertamaku. Aku akan pastikan dia jadi yang terakhir. Aku akan periksa setiap celah di perusahaan ayah. Tidak akan ada lagi tikus yang bisa sembunyi di lumbung kita. Ayah tersenyum bangga. Itu baru putri ayah. Aku mencium Bima, menyerahkannya pada pengasuh, dan melangkah masuk ke mobil yang sudah menungguku. Hari itu, aku melangkah masuk ke PT Jaya Sentosa bukan sebagai istri Bagas, tapi sebagai Rania Haryono. Pemilik, malam hari di kontrakan petak. Bagas pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol murahan menyengat di ruangan sempit itu. Mas, kamu mabuk. Dapat uang dari mana kamu? Sinta langsung menyambutnya dengan amarah. Bayinya baru saja terlelap. Bukan urusanmu, desis Bagas. Dia tersandung kopernya sendiri dan jatuh terduduk di kasur. Bukan urusanku. Sinta tak bisa menahan diri lagi. Anakmu butuh susu. Kita butuh makan. Dan kamu malah mabuk-mabukan. Aku stres, Sin. Stres, teriak Bagas. Kamu semua ini semua gara-gara kamu. Sinta tertegun. Gara-gara aku? Ya, gara-gara kamu. Kalau saja kamu nggak hamil. Kalau saja kamu sabar sedikit lagi, Rania tidak akan pernah tahu. Aku bisa mengurusnya. Tapi kamu nggak sabaran. Kamu menghancurkan semuanya. Wah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bagas. Bukan dari Sinta, tapi dari ibunya, Bu Lastri. Jaga mulutmu, Bagas. Bu Lastri gemetar karena marah. Kamu yang merayu anakku. Kamu yang janjiin dia bulan dan bintang. Kamu yang bilang Rania bodoh dan gampang dibohongi. Ini semua salahmu. Bagas memegangi pipinya, matanya yang memerah karena mabuk kini menatap mertuanya dengan nanar. Kalian semua sama saja, desisnya. Kalian cuma mau uangku. Sama seperti Rania. Setidaknya Rania punya uang, teriak Sinta,
Air matanya kini mengalir deras. Sedangkan kamu punya apa, Mas? Kamu nggak punya apa-apa. Kamu pecundang. Pecundang. Kata itu menghantam Bagas lebih keras dari tamparan Bu Lastri. Dia menatap Sinta, wanita yang dulu memujanya seperti dewa. Wanita yang rela jadi selingkuhan bertahun-tahun demi bersamanya. Malam itu, di ruangan pengap yang bau got dan alkohol murah, cinta mereka yang katanya sejati itu mulai terlihat wujud aslinya. Sebuah transaksi gagal. Bagas tertawa. Tawa yang sama seperti saat dia menerima surat cerai itu. Tawa putus asa. Kamu benar, Sin, katanya. Aku pecundang. Dan kamu terjebak dengan pecundang ini. Selamat menikmati. Dia berbaring, memunggungi Sinta dan bayinya yang kembali menangis. Di tengah neraka yang dia ciptakan sendiri, Bagas akhirnya tertidur. Bulan pertama di kontrakan petak itu terasa seperti setahun. Bagas akhirnya menyadari satu hal, kebencian Rania dan ayahnya begitu mengakar sehingga tidak ada satupun perusahaan yang mau menyentuhnya. Namanya adalah racun. Harga dirinya, yang dulu setinggi menara kantornya, kini harus ia telan mentah-mentah bersama nasi aking yang kadang terpaksa ia makan. Nih, Bu Lastri melempar selebaran lusuh ke wajah Bagas yang sedang termenung di depan pintu. Daripada kamu melamun kayak mayat hidup, mending ke sana. Proyek bangunan dekat pasar. Butuh kuli aduk semen. Harian. Mata Bagas membelalak. Kuli? Ibu nyuruh saya jadi kuli. Terus kamu mau jadi apa? Direktur? Kamu itu sudah nggak punya apa-apa, Gas. Sadar, bentak Bu Lastri. Anakmu itu butuh susu. Bukan gengsi bapaknya. Dengan tangan gemetar karena marah, malu, dan putus asa, Bagas mengambil selebaran itu. Keesokan paginya, Bagas, yang dulu terbiasa memegang pena Montblanc dan mouse komputer, kini memegang cangkul. Tangannya yang halus, yang dulu hanya mengenal manicure, kini harus mengaduk semen dan pasir. Matahari membakar kulitnya. Baru 2 jam bekerja, telapak tangannya sudah melepuh. Otot-ototnya yang dulu hanya dilatih di gym ber-AC kini menjerit kesakitan. Wah, yang baru. Gerak cepat, teriak mandor proyek. Nggak usah sok kegantengan di situ. Ini proyek, bukan jadwal. Bagas menunduk, menyembunyikan wajahnya. Dia mengangkut adukan semen, langkahnya gontai. Dia merasa semua mata kuli yang lain menertawakannya. Si eksekutif yang jatuh miskin. Sore harinya, dia menerima bayaran. Rp150.000. Uang itu terasa kotor, penuh debu, dan basah oleh keringatnya. Dia menatap lembaran-lembaran kumal itu. Dulu, uang segitu hanya cukup untuk membeli 2 cangkir kopi di lobi kantornya. Dia pulang dengan sisa tenaga. Mas pulang, seru Sinta. Awalnya berharap. Bagas melempar uang itu ke atas kasur lantai. Nih, cuma segitu. Bu Lastri menyambar uang itu, menghitungnya. 150.000? Cuma cukup buat beli beras sama susu 3 hari. Salep anakmu gimana? Ini badannya merah-merah semua. Ruangan ini panas. Pakai bedak saja, sentak Bagas. Dia merebahkan diri, memejamkan mata. Rasa perih di telapak tangannya menjalar hingga ke hatinya. Kamu bilang pakai bedak? Sinta, yang sedari tadi diam menimang bayinya yang rewel, akhirnya meledak. Kamu lihat ini. Dia menyingkap baju bayinya. Kulitnya penuh biang keringat yang sudah jadi iritasi. Dia kesakitan, Mas. Dia nggak bisa tidur. Dan kamu cuma bilang, pakai bedak? Di rumah Rania dulu, Bima pasti pakai salep impor, kan? Pakai as, kan? Jangan sebut nama dia lagi, teriak Bagas, terduduk. Kalau bukan karena dia, kita nggak akan kayak gini. Bukan karena dia, balas Sinta, suaranya bergetar menahan tangis. Ini karena kamu. Kamu yang terlalu bodoh. Kamu yang meremehkan dia. Kamu pikir dia boneka yang bisa kamu atur? Kamu salah besar, Mas. Sinak. Apa? Kamu mau pukul aku? Silakan. Biar semua orang di gang ini tahu kamu nggak cuma pecundang, tapi juga kasar. Bagas terdiam. Dia melihat Sinta. Wajahnya kuyu, rambutnya lepek, dan matanya mata yang dulu menatapnya penuh puja, kini penuh dengan kekecewaan.
Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Bayinya rewel karena gatal dan panas. Bagas sudah mendengkur, kelelahan, bau keringat dan semen. Sinta mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak. Dengan sisa kuota terakhir, dia iseng membuka Instagram. Dia mencari satu nama, Rania Haryono. Akun itu tidak lagi dikunci. Foto profilnya adalah Rania yang tersenyum, menggendong Bima di sebuah taman. Keduanya terlihat sehat, bersih, dan bahagia. Sinta menggulir ke bawah. Ada foto Rania sedang rapat, memakai blus yang harganya mungkin lebih mahal dari bayaran Bagas setahun. Ada foto Rania menandatangani dokumen. Captionnya, mengambil alih apa yang seharusnya jadi milikku. Lalu, sebuah video, Bima sedang tertawa, berlari di atas rumput hijau, dikejar seekor anak anjing Golden Retriever. Hati Sinta seperti diremas. Dulu, dia membenci Rania karena memiliki semua yang dia inginkan. Sekarang, dia membenci dirinya sendiri karena begitu bodoh. Dia pikir dia telah merebut Bagas, sang pangeran. Ternyata dia salah. Bagas bukan pangeran, dia hanya katak yang menyamar, yang kekuatannya berasal dari kolam Rania. Sekarang kolam itu kering, dan katak itu sekarat. Dan Sinta ikut terjebak bersamanya. Dia mematikan ponsel. Air matanya jatuh. Ini bukan penyesalan karena telah mengkhianati Rania. Ini adalah penyesalan karena telah salah memilih pria. Penyesalan karena bertaruh pada kuda yang salah, dan kini dia harus menanggung akibatnya. Dia menatap Bagas yang mendengkur. Aku harus pergi dari sini, batinnya. Aku nggak mau mati di tempat ini bersamamu. Cinta sejati yang dulu mereka agung-agungkan, kini telah mati, terkubur di bawah tumpukan tagihan, biang keringat, dan adukan semen. Bagi Rania, hidup baru saja dimulai. Bagi Bagas, hidup sudah berakhir. Dan bagi Sinta, dia sedang merencanakan sebuah pelarian. Di PT Jaya Sentosa. Aku berjalan di koridor kantor. Langkahku mantap. Ini bukan lagi tempat di mana aku hanya dikenal sebagai istri Pak Bagas. Ini adalah tempatku. Aku mengambil alih kantor di sudut yang dulu ditempati Bagas. Jendelanya besar, menghadap ke pusat kota. Aku merombatnya total. Tidak ada lagi kursi kulit hitam yang berat dan furnitur maskulin yang angkuh. Ruanganku kini terang, dengan sentuhan warna putih gading dan tanaman-tanaman hijau. Pagi itu, aku memimpin rapat audit. Divisi yang dipegang Tuan Bagas, aku memulai, suaraku menggema di ruang rapat yang hening. Aku sengaja menggunakan nama resminya. Memiliki kebocoran anggaran 15% setiap kuartal. Dia menutupinya dengan markup pada proyek-proyek kecil. Seperti ini. Aku menampilkan data di layar. Para manajer senior, yang dulu memandangku sebelah mata, kini menatapku dengan campuran rasa hormat dan takut. Aku menunjukkan dengan tepat di mana Bagas mencuri, di mana dia malas, dan di mana dia tidak kompeten. Ini bukan hanya pencurian, kataku dengan dingin. Ini adalah kebodohan. Dan kita tidak punya toleransi untuk keduanya. Setelah rapat, ayah memanggilku ke ruangannya. Mereka terkesan, katanya, senyumnya lebar. Aku hanya melakukan pekerjaanku, ya. Kamu melakukan lebih dari itu, kata ayah. Kamu mengambil kembali nama baikmu. Saat itulah ponselku berdering. Pak Tio, pengacaraku. Sudah ketok palu, Bu Rania, katanya, suaranya terdengar lega. Pagi ini, Verstedt, Anda resmi bercerai. Hak asuh Bima jatuh penuh ke tangan Anda. Dia tidak mendapatkan sepeser pun. Aku menutup mata sejenak. Udara terasa lebih ringan. Selesai. Benar-benar selesai. Terima kasih, Pak, kataku, suaraku stabil. Aku menutup telepon. Aku bukan lagi istri seorang pengkhianat. Aku adalah Rania Haryono. Dan aku bebas. Di kontrakan petak. Sinta sedang mencuci tumpukan kain yang mereka gunakan sebagai popok. Tangannya perih karena deterjen colek yang keras. Di dalam, ibunya sedang menenangkan bayinya yang menangis karena kepanasan. Ayahnya hanya duduk di luar, merokok dalam diam. Bagas sedang bekerja. Menjadi kuli. Sampai kapan kita begini, Sin? Desis Bulastri, keluar dari kamar. Aku nggak tahu, Bu, jawab Sinta, tanpa menoleh.
Tangannya terus mengucek. Ibu tahu, kata Bu Lastri. Kita nggak bisa selamanya di sini. Laki-laki itu, dia menunjuk ke arah pintu, merujuk pada Bagas, sudah habis. Dia nggak akan bisa bangkit lagi. Kita cuma akan ikut tenggelam bersamanya. Sinta menghentikan kucekannya. Terus kita harus gimana? Kita nggak punya uang. Bu Lastri masuk ke dalam dan kembali dengan sebuah bungkusan kain kecil. Dia membukanya. Sebuah gelang emas 24 karat yang tebal, sudah agak penyok. Ini? Mata Sinta terbelalak. Ini gelang warisan nenek, Bu. Warisan gak ada artinya kalau cucuku mati kepanasan, kata Bu Lastri tajam. Ini cukup untuk kita berempat beli tiket bus pulang kampung. Cukup untuk modal kita buka warung kecil di sana. Kita pulang kampung? Iya, kita. Ayahmu, ibumu, kamu, dan cucuku, kata Bu Lastri. Lalu, Mas Bagas, tanya Sinta. Suaranya pelan. Mata Bu Lastri menatapnya dengan dingin. Mas Bagas? Dia yang memilih hidup ini. Dia yang menukar berlian, Rania, dengan batu kali, kamu. Dan sekarang, dia bahkan nggak bisa mengurus batu kalinya. Dia bukan urusan kita lagi, Sinta. Dia bukan keluarga kita. Sinta terdiam. Dia teringat pada Bagas yang pulang setiap sore, bau matahari, semen, dan keringat. Pria yang dulu sangat tampan dan wangi, kini terlihat seperti orang lain. Pria yang menyalahkannya atas kehamilan ini. Tidak ada cinta lagi di sana. Yang ada hanya rasa jijik dan penyesalan. Kapan kita pergi? Tanya Sinta. Besok, jawab Bu Lastri. Saat dia pergi kerja, jual gelang ini sore ini. Pesan tiketnya. Kita pergi diam-diam. Sore harinya, Bagas pulang, menyeret kakinya. Tubuhnya remuk redam. Hari ini dia harus mengangkut batu bata ke lantai 3. Uang harian di tangannya terasa semakin tidak berharga. Dia membeli sebungkus nasi dan sebotol kecil anggur oplosan. Dia butuh sesuatu untuk mengebaskan rasa sakit di tubuh dan pikirannya. Dia membuka pintu kontrakan. Sin? Bu? Sunyi. Aneh. Biasanya jam segini bayinya menangis, atau dia akan mendengar omelan mertuanya. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Dia masuk lebih dalam. Kasur lantai tergulung. Koper-koper milik keluarga Sinta hilang. Baju-baju Sinta di gantungan hilang. Perlengkapan bayi yang seadanya itu hilang. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sinta? Dia berlari ke kamar mandi. Kosong. Dia kembali ke kamar utama. Matanya tertuju pada secari kertas di atas meja kayu kecil. Itu tulisan tangan Sinta. Mas, aku pulang. Ibu dan ayahku juga. Kamu benar, ini semua salahku. Salahku karena percaya kamu bisa memberi kami kehidupan yang lebih baik. Ternyata kamu hanya parasit yang mencari inang. Dulu kamu meninggalkan Rania demi aku. Sekarang, aku meninggalkanmu demi anakku. Aku tidak mau dia tumbuh melihat ayahnya yang pecundang dan pemabuk. Jangan cari kami. Selamat menikmati kebahagiaan semu yang kamu ciptakan sendiri. Sinta. Kertas itu terlepas dari tangannya. Kosong. Ruangan itu terasa begitu kosong. Dia telah kehilangan Rania. Dia telah kehilangan pekerjaannya. Dia telah kehilangan rumahnya. Dan sekarang, dia telah kehilangan wanita yang dia pikir adalah cinta sejatinya. Wanita yang dia bela. Wanita yang dia perjuangkan. Wanita yang menjadi alasan kehancurannya. Wanita itu meninggalkannya. Bagas terduduk di lantai yang dingin. Dia melihat botol anggur oplosan di tangannya. Dia tertawa. Tawa yang hampa dan menakutkan, menggema di ruangan petak yang kosong itu. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Di seberang kota, aku sedang meniup lilin di atas kue kecil bersama Bima dan ayahku. Merayakan hari pertama kebebasanku. Ruangan itu terasa lebih sempit dan lebih pengap dari sebelumnya, kini setelah ia kosong. Bagas duduk di lantai yang dingin dan kotor, punggungnya bersandar pada dinding yang lembab. Surat dari Sinta tergeletak di depannya, kusut. Di sebelahnya, botol anggur oplosan yang dibelinya tadi sudah setengah kosong. Sunyi. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, tidak ada suara tangis bayi.
Tidak ada suara omelan Bu Lastri. Tidak ada suara Sinta yang mengeluh. Hanya ada suara dengungan nyamuk di telinganya dan suara tikus yang berlarian di plafon. Pergi, bisiknya. Mereka semua pergi. Tawanya meledak. Tawa serak yang lebih mirip isak tangis orang gila. Dia menyambar botol itu dan menenggaknya lagi. Cairan murah itu membakar tenggorokannya. Pergi. Bagus. Pergi semua, teriaknya ke ruangan kosong itu. Aku tidak butuh kalian. Aku tidak butuh siapa-siapa. Dia bangkit, terhuyung. Dia menendang meja kayu kecil tempat surat itu diletakkan. Meja itu terbalik dengan suara berdebam yang menyedihkan. Tidak memuaskan. Dia ingin menghancurkan sesuatu. Tapi tidak ada lagi yang bisa dihancurkan. Hartanya sudah hilang. Keluarganya hilang. Bahkan keluarga barunya pun hilang. Dia terduduk kembali. Amarahnya menguap secepat datangnya, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih buruk, kehampaan. Dia sendirian, benar-benar sendirian. Dulu, dia punya segalanya. Dia punya Rania, istri yang cantik, cerdas, berasal dari keluarga terpandang, dan, dia baru sadar sekarang, terlalu baik untuknya. Dia punya Bima, putra yang tampan dan sehat. Dia punya pekerjaan mentereng, mobil mewah, rumah yang nyaman. Dia memiliki itu semua, dan dia membuangnya. Untuk apa? Dia teringat Sinta. Sinta yang selalu memandangnya penuh puja. Sinta yang selalu tertawa pada leluconnya. Sinta yang membuatnya merasa seperti laki-laki sejati. Sekarang dia tahu. Sinta tidak memujanya. Sinta memuja gaya hidupnya. Sinta memuja apa yang bisa dia berikan, apa yang Rania bisa berikan melalui dirinya. Saat sumber daya itu kering, cinta sejati, itu menguap begitu saja. Sinta menyebutnya parasit. Ironis. Bukankah Sinta dan keluarganya yang selama ini menjadi parasit, menempel padanya, menghisap sisa-sisa kekayaan Rania? Dia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Bukan tangis kemarahan. Bukan tangis putus asa. Itu adalah tangis penyesalan yang datang terlambat. Dia teringat hari Bima sakit. Rania meneleponnya, histeris. Dan dia sedang membelikan Sinta cincin. Dia mematikan telepon Rania. Dia teringat liburan di Bali. Dia berfoto mesra dengan Sinta, sementara Rania baru seminggu keluar dari rumah sakit, berjuang dengan luka jahitan dan depresi pasca melahirkan. Aku bajingan, isaknya. Ya Tuhan, aku ini bajingan. Rania bukan bodoh. Rania sedang mengamatinya. Rania memberinya tali yang cukup panjang untuk menggantung dirinya sendiri. Dan dia melakukannya dengan sukarela. Dia meraih ponselnya. Layarnya retak. Baterainya tinggal 5%. Dia harus mencoba. Satu kali lagi. Tangannya gemetar saat dia menekan nomor yang sudah dihapusnya, namun terpatri di ingatannya. Nomor Rania. Dia menekan tombol panggil. 1 detik, 2 detik. Tut. Panggilan ditolak. Dia mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Silakan. Dia diblokir. Tentu saja dia diblokir. Apa yang dia harapkan? Rania akan mengangkatnya dan berkata, "Ya, Mas, ada apa?" Dia melempar ponsel itu ke dinding. Benda itu hancur berkeping-keping. Satu-satunya penghubungnya dengan dunia luar, kini musnah. Pada saat yang sama, di kediaman Haryono. Aku sedang duduk di kamar Bima, membacakan dongeng tentang kancil dan buaya. Bima sudah setengah terlelap, memeluk erat anak anjing barunya. Ponselku yang ada di meja nakas bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Ini sudah yang kesekian kalinya dalam seminggu terakhir. Nomor-nomor acak yang menelepon di jam-jam aneh. Aku tahu itu dia. Entah dia meminjam ponsel siapa, atau membeli kartu sekali pakai. Tanganku bergerak tanpa ragu. Aku menekan tombol decline, tolak, lalu blok Tiscaler, blokir penelepon ini. Aku bahkan tidak merasakan apa-apa. Tidak marah. Tidak kasihan. Tidak ada. Dia hanyalah orang asing sekarang. Hantu dari masa lalu yang bahkan tidak punya kekuatan untuk menakutiku lagi. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan lampu tidur yang temaram. Aku mencium kening Bima.
Selamat tidur, sayang, bisikku. Besok kita akan ke taman bermain. Aku menutup pintu kamarnya pelan. Di luar, di kontrakan petak yang panas dan kotor di seberang kota, Bagas memeluk lututnya di tengah kegelapan. Dia telah kehilangan segalanya, dan kini, dia bahkan tidak ada lagi dalam ingatan orang-orang yang telah dia sakiti. Dia adalah nol. Pagi datang bukan dengan alarm, tapi dengan rasa perih di lambung yang kosong. Bagas terbangun di lantai kontrakan yang dingin. Sisa anggur oplosan semalam meninggalkan rasa pahit di mulutnya dan kepala yang berdenyut hebat. Ruangan itu sunyi senyap. Kehampaan yang ditinggalkan Sinta dan keluarganya terasa absolut. Dia sendirian. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar. Dia lapar. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Ponselnya hancur. Brat, brat, brat. Pintu kayu tipis itu digedor dari luar. "Oi, Bagas, keluar kamu." Itu suara pemilik kontrakan. Bagas tersentak. Dia lupa. Hari ini tanggalnya bayar sewa. Bayar sewanya. Udah 2 minggu kamu nunggak sejak keluarga istri kamu itu kabur. Bagas gemetar. Dia tidak punya uang. Dia bahkan tidak punya 1 rupiah pun. Dia beringsut ke pintu. "Sabar, Pak. Saya belum ada uang." "Alasan? Saya nggak peduli. Kemarin keluarga kamu itu bayar semua utang di warung sebelum pergi, tapi sewa kontrakan nggak dibayar. Keluar kamu sekarang." Pintu itu didobrak. Pemilik kontrakan, seorang pria besar berkumis, masuk bersama 2 preman pasar. "Mana uang saya?" Saya belum gajian, Pak." "Gajian apa? Jadi kuli? Kamu pikir saya bodoh? Kamu itu pengangguran." Pria itu melihat ke sekeliling ruangan yang kosong. "Keluargamu sudah kabur bawa semua barang. Sekarang giliran kamu yang pergi." "Tapi Pak, saya mau tinggal di mana?" "Saya nggak peduli." Pria itu memberi isyarat pada 2 premannya. Seret dia keluar. 2 pria itu mencengkeram lengan Bagas. Dia terlalu lemah untuk melawan. Mereka menyeretnya keluar dari kontrakan, melewati gang sempit, dan melemparnya begitu saja ke tumpukan sampah di mulut gang. "Jangan pernah balik lagi sebelum kamu lunasi utang sewamu, anjing." Bagas jatuh tersungkur di atas tumpukan kardus basah. Warga gang yang lalu lalang menatapnya dengan campuran jijik dan kasihan. Dia, Bagas Aditama, mantan eksekutif, kini resmi menjadi gelandangan. Di tempat lain, aku merapikan blazerku. Di depanku, Pak Tio, pengacaraku, tersenyum lebar sambil menyodorkan sebuah dokumen. "Sudah inkrah, Bu Rania." Inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Aku menatap dokumen putusan pengadilan itu. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Tanpa perlawanan dari pihak tergugat, pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Hak asuh Bima jatuh 100% padaku. Harta Gonogini, 0. Aku resmi bebas. "Bagus," kataku sambil menandatangani surat tanda terima salinan putusan. "Bagaimana dengan tuntutan perusahaan atas penggelapan dananya?" "Sudah kami proses, Bu." "Tapi?" Pak Tio berdeham. "Jujur saja, dia tidak punya apa-apa lagi untuk disita. Penjara pun sepertinya tidak akan membuat uangnya kembali. Ayah Anda bilang, biarkan saja dia membusuk di luar. Menjadikannya gelandangan adalah hukuman yang lebih berat daripada penjara." Aku mengangguk. Ayahku benar. "Baik, Pak. Terima kasih atas kerja keras Anda." "Sama-sama, Bu." Selamat atas promosi Anda sebagai Kepala Divisi Audit Internal. Saya dengar Anda berhasil menyelamatkan miliaran rupiah bulan ini." Aku tersenyum tipis. Saya hanya membersihkan sisa-sisa tikus di lumbung. Aku keluar dari kantor pengacara, menghirup udara Jakarta yang panas, tapi hari ini terasa segar. Aku melirik jam tanganku. Pukul 3 sore. Waktunya menjemput Bima. Aku menyetir mobilku, sebuah SUV yang aman dan nyaman, membelah kemacetan. Aku menyalakan lagu anak-anak, ikut bernyanyi kecil. Aku memikirkan rencana akhir pekan, mungkin mengajak Bima ke kebun binatang. Aku berhenti di sebuah perempatan besar yang terkenal macet. Sementara menunggu lampu hijau,
Mataku menangkap pemandangan di trotoar. Sekelompok pengemis dan pengamen sedang beristirahat di bawah pohon. Lalu, seorang pria bangkit dari kelompok itu. Pria itu kotor. Sangat kotor. Rambutnya gimbal dan acak-acakan. Pakaiannya compang-camping, sepertinya kemeja yang sama dengan yang kulihat terakhir kali, kini berubah warna menjadi coklat karena debu. Dia berjalan tertatih, mendekati deretan mobil, mengetuk jendela satu persatu. Tangannya kurus kering, hitam, dan penuh koreng. Dia bergerak ke arah mobilku. Jantungku berhenti sejenak. Dia semakin dekat. Wajahnya tertutup debu, tapi aku bisa melihat matanya yang cekung dan tatapannya yang kosong. Dia sampai di jendelaku. Tangannya terangkat, bersiap mengetuk. Lalu dia melihatku. Matanya bertemu dengan mataku. Itu Bagas. Waktu seolah berhenti. Wajahnya yang kotor itu menunjukkan ekspresi yang tak bisa kubaca. Syok, malu, ngeri, dan lapar. Tangannya yang terangkat itu membeku di udara, beberapa senti dari kaca jendelaku. Dia melihatku, duduk di dalam mobil mewah ber-AC, bersih, wangi, dengan tas tangan bermerek di kursi penumpang. Aku, Rania, istrinya, mantan istrinya, yang dia buang. Dia tidak jadi mengetuk. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Dia mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Dia seperti melihat hantu. Dia tersandung kakinya sendiri, lalu berbalik badan, dan berjalan cepat, nyaris berlari, menjauh dari mobilku, kembali ke kegelapan di bawah flyover. Dia menyembunyikan wajahnya, seolah takut aku akan keluar dan meneriakinya. Tin, tin, lampu sudah hijau. Mobil di belakangku membunyikan klakson. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku yang mencengkeram setir sedikit gemetar, tapi aku berhasil menenangkannya. Aku menginjak gas. Saat mobilku melaju, aku melirik ke kaca spion. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Dia sudah ditelan oleh kerumunan dan debu jalanan. Aku menaikkan volume lagu anak-anak di mobilku. Aku harus fokus. Aku harus menjemput putraku. Pertemuan di perempatan lampu merah itu berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Tapi bagi Bagas, 10 detik itu terasa seperti vonis mati yang dibacakan berulang-ulang. Dia berlari. Dia tidak tahu kemana. Dia hanya berlari, menjauh dari tatapan Rania. Dia tersungkur di belakang pilar beton flyover, di antara tumpukan karung dan bau pesing yang menyengat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dadanya sesak. Dia melihatnya. Rania. Dia bersih. Dia cantik, lebih cantik dari yang pernah dia ingat. Dia tenang. Dia tampak bahagia. Dan dia menatap Bagas. Bagas melihat ke tangannya sendiri. Hitam. Penuh kotoran dan luka-luka kecil yang mengering. Dia mencium bau tubuhnya sendiri, asam, tengik, bau sampah. Dia memuntahkan isi perutnya, yang hanya berupa cairan asam. Rasa malu yang dirasakannya begitu pekat, begitu fisik, hingga rasanya seperti ada yang meremukkan tulang-tulangnya dari dalam. Ini lebih buruk dari kemarahan. Lebih buruk dari kebencian. Dalam tatapan Rania, dia tidak melihat kemarahan. Dia tidak melihat kemenangan. Dia tidak melihat kasihan. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih menghancurkan, ketidakpedulian. Dia menatap Bagas seperti orang menatap noda di jalan. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang akan segera dilewati dan dilupakan. Dia bukan lagi musuh Rania. Dia bukan lagi mantan suaminya. Dia bukan apa-apa. Wah, ngapain muntah di sini? Seorang pengemis lain, yang lebih tua, mendorong bahunya. Ini tempat gue. Pergi sana. Bagas, yang dulu memimpin rapat dewan direksi, kini bahkan tidak punya tempat di kolong jembatan. Dia didorong, ditendang, diusir oleh orang-orang yang kini menjadi rekan barunya. Dia bangkit, tertatih. Dia berjalan tanpa tujuan. Rasa lapar yang tadi melilitnya kini hilang, digantikan oleh kehampaan yang dingin. Dia telah menjual jam tangannya. Dia telah menjual laptopnya. Dia telah menjual cincin kawinnya untuk menyambung hidup. Kini dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Dia hancur. Ditinggalkan oleh Sinta. Dilupakan oleh Rania.
Sinta telah mengambil sisa-sisa harga dirinya. Rania telah mengambil sisa-sisa dunianya. Dia menatap ke lalu lintas yang ramai. Mobil-mobil mewah melintas. Dia tertawa. Tawa yang kering dan parau. Silakan nikmati, bisiknya pada angin yang berdebu. Nikmati kebahagiaan semu kalian. Tapi dia tahu. Dia tahu siapa yang sebenarnya menikmati kebahagiaan. Dan itu bukan dirinya. Di sebuah desa, ratusan kilometer jauhnya, Sinta mengipas-ngipas tungku kayu bakar. Asapnya membuat matanya perih. Bayinya, Daffa, menangis di dalam ayunan kain di sudut dapur yang sempit dan berjelaga. Gitu aja nggak becus, seru ibunya, Bu Lastri, sambil melempar seikat kangkung ke atas meja. Di kota kelamaan, jadi manja kamu. Kayu basah sedikit saja ngeluh. Ini asapnya, Bu. Daffa jadi batuk, Sinta membela diri, suaranya pelan. Halah, kamu dulu juga besar di sini, nggak mati, kan kena asap. Sinta menunduk, mengaduk nasi liwet dengan mata berair. Ini bukan pelarian yang dia bayangkan. Pulang kampung adalah neraka yang berbeda. Di sini, dia adalah aib. Janda tidak resmi, pulang membawa anak haram. Para tetangga berbisik setiap kali dia lewat. Warung ibunya, yang dibuka dengan sisa uang menjual gelang, sepi. Sepi lagi, keluh ayahnya, masuk sambil membawa rokok kretek. Orang-orang gak mau beli di warung, si pelakor. Plak, Bu Lastri memukul punggung suaminya dengan sendok sayur. Jaga mulut bapak, didengar anakmu. Loh, memangnya bukan, kata ayahnya, cuek. Dia ngejar laki orang, dapat. Lakinya miskin, dia tinggalin. Sama saja. Sinta memejamkan mata. Dia telah meninggalkan Bagas, si pecundang. Tapi di sini, dia yang dianggap pecundang. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia terikat oleh rasa malu, oleh anaknya, dan oleh hutang budi pada orang tuanya. Dia tidak lagi memikirkan Bagas dengan cinta. Dia memikirkannya dengan jijik. Dia membenci Bagas karena telah menyeretnya ke dalam mimpi buruk ini. Dia membenci Rania karena telah menang mutlak. Dan yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Malam itu, di kediaman Haryono. Ibu, tadi Bima lihat om-om kotor sekali di jalan, kata Bima sambil menyendok es krimnya. Aku, yang sedang memeriksa email di tabletku, mendongak. Oh, iya? Iya, dia lihatin mobil kita. Kasihan, Bu. Dia kelihatan lapar. Bajunya sobek-sobek. Ayahku, yang sedang membaca koran, berdeham. Itulah kenapa Bima harus rajin belajar dan bersyukur. Tidak semua orang seberuntung kita. Besok kalau kita ketemu dia lagi, kita kasih uangnya, Bu, tanya Bima. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Tentu, sayang. Aku kembali menatap tabletku. Ada email persetujuan proyek baru senilai puluhan miliar. Aku menekan, setuju. Pria di perempatan tadi sudah kulupakan. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuanku dengan Bagas di perempatan jalan itu. 1 tahun di mana aku tidak pernah lagi melihatnya. Dia menghilang dari pandanganku, dan yang lebih penting, dia menghilang dari pikiranku. Dia telah menjadi persis seperti apa yang kuinginkan, bukan siapa-siapa. Rania, malam ini, aku berdiri di panggung besar sebuah hotel bintang 5. Kilatan lampu kamera menyambutku. Aku baru saja menerima penghargaan sebagai CEO wanita paling inspiratif tahun ini. Aku memegang piala kristal itu. Terasa berat dan dingin di tanganku. Aku menatap para hadirin, dewan direksi, rekan-rekan bisnis, dan di meja depan, ayahku dan Bima, yang memakai setelan jas kecil yang lucu. Dulu, aku memulai pidatoku, suaraku tenang dan jelas, menggema di ruangan yang hening. Saya pikir hidup saya ditentukan oleh peran saya sebagai istri atau sebagai anak. Saya pikir kebahagiaan saya bergantung pada kesetiaan orang lain. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke depan. Saya salah besar. Malam di mana saya pikir hidup saya hancur berkeping-keping, malam di mana saya dikhianati, ternyata bukanlah akhir. Itu adalah awal. Malam itu, saya berhenti berpura-pura, lanjutku. Saya berhenti berpura-pura tak tahu. Saya berhenti berpura-pura lemah,
dan saya berhenti berpura-pura bahwa saya butuh orang lain untuk menyelamatkan saya. Saya memutuskan untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Penghargaan ini, kataku, mengangkat piala itu sedikit. Bukan hanya milik saya. Ini milik putra saya, Bima, yang mengajari saya apa arti cinta tanpa syarat. Dan ini milik ayah saya, yang mengajari saya bahwa kehormatan adalah segalanya. Aku mengakhiri pidatoku dengan tepuk tangan yang meriah. Saat aku kembali ke meja, Bima memelukku erat. Ibu hebat. Kayak super. Aku tertawa, mencium keningnya. Kamu superhero, Ibu. Ayah menggenggam tanganku. Ayah bangga padamu, nak. Lebih dari yang kamu tahu. Inilah hidupku sekarang. Penuh, nyata, dan milikku sepenuhnya. Sinta. Di sebuah warung remang-remang di kampungnya, Sinta menyeka air mata putranya, Daffa. Bocah itu baru saja didorong oleh anak-anak lain. Gak usah main sama dia. Dia, anak haram. Begitu teriakan yang didengar Sinta. Hatinya hancur. Ini adalah racun yang dia minum setiap hari. Dia telah melarikan diri dari Bagas, si pecundang, hanya untuk terperangkap dalam penjara cemoohan di desanya sendiri. Dia tidak bisa pergi. Dia tidak punya uang, tidak punya keahlian selain yang dia pelajari di warung ibunya. Pria yang dulu dia puja, Bagas, kini hanya menjadi kutukan yang melahirkan kutukan baru dalam wujud putranya, yang tidak bersalah namun harus menanggung dosa orang tuanya. Malam itu, dia melihat ponsel ibunya yang sedang di-charge. Dia membuka Facebook. Dia mencari namaku. Dia melihat fotoku. Memegang piala. Dikelilingi orang-orang penting. Sinta mematikan layar itu. Tangannya gemetar. Dia telah merebut seorang suami, tapi dia tidak pernah bisa merebut takdir. Dia memilih pria itu, dan pria itu adalah sebuah kehampaan. Dan kini, dia ikut tenggelam dalam kehampaan itu. Bagas, musim hujan telah tiba. Di bawah flyover yang sama, di mana dia dulu berlari malu, sesosok tubuh kurus meringkuk di atas tumpukan kardus yang basah. Tubuh itu adalah Bagas. Dia tidak lagi bekerja sebagai kuli. Tubuhnya terlalu lemah. Dia sakit-sakitan. Batuknya tak kunjung sembuh, dan terkadang dia melihat darah di ludahnya. Dia hidup dari belas kasihan. Mengemis. Memungut sisa makanan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Dia kedinginan. Lapar. Dia memejamkan mata. Dalam demamnya yang tinggi, dia melihat sebuah bayangan. Rania. Tersenyum padanya, seperti dulu. Ran? Bisiknya. Suaranya hanya desisan parau, kalah oleh suara deras hujan. Dia teringat rumahnya yang hangat. Dia teringat Bima. Dia teringat saat dia masih menjadi seseorang. Dia telah menukar itu semua demi kebahagiaan sesaat. Kebahagiaan semu. Itu adalah kata terakhirnya. Keesokan paginya, saat petugas kebersihan datang, mereka menemukan sesosok tubuh kaku yang sudah tidak bernapas. Seorang gelandangan tanpa nama, tanpa identitas, yang meninggal sendirian di tengah dingin dan kotornya kota. Aku menyesap teh hangatku di balkon. Pagi ini cerah. Bima sedang bersiap-siap untuk sekolah. Aku membuka koran pagi. Di halaman 3, ada berita kecil, mayat gelandangan tanpa identitas ditemukan di bawah flyover. Aku membacanya sekilas, tanpa minat, lalu membalik halaman untuk membaca berita bisnis. Aku pura-pura tak tahu. Bukan karena aku menyangkal. Tapi karena itu semua benar-benar sudah tidak penting lagi. 7 tahun telah berlalu. 7 tahun adalah waktu yang lama untuk menyembuhkan luka, membangun kembali puing-puing, dan menanam taman yang baru. Aku berdiri di taman belakang rumah baruku. Rumah ini tidak semegah istana ayahku, juga tidak semodern apartemen mewahku dulu. Rumah ini kubangun dari nol, bersama seorang arsitek ternama yang kini berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. Namanya Arya. Di halaman yang hijau, putraku Bima, kini berusia 9 tahun, sedang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak sendirian. Dia bermain kejar-kejaran dengan seorang gadis kecil yang seumuran dengannya, Putri Arya. Arya adalah seorang duda. Dia kehilangan istrinya karena sakit 3 tahun lalu. Kami bertemu bukan dalam pencarian,
Tapi dalam ketidaksengajaan, di rapat komite sekolah Bima, kami sama-sama terluka oleh masa lalu, dan dalam kesamaan itu, kami menemukan cara untuk menyembuhkan. Lihat mereka, bisik Arya di telingaku. Mereka lebih cepat dari kita. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Kamu yang mengajari Bima berlari secepat itu. Perusahaan di bawah kepemimpinanku, PT Jaya Sentosa, telah berkembang 3 kali lipat. Aku membuktikannya. Bukan sebagai putri ayahku, bukan sebagai mantan istri seseorang, tapi sebagai Rania Haryono. Apakah aku masih memikirkan mereka? Bagas dan Sinta? Jawabannya adalah, hampir tidak pernah. Awalnya, aku masih melacaknya. Aku tahu Sinta kembali ke desanya, membawa Aib dan seorang anak. Aku tahu dia akhirnya menikah dengan seorang pria pilihan orang tuanya, menjalani hidup yang jauh dari gemerlap kota yang diimpikannya. Dan Bagas? Setelah menjadi gelandangan, dia ditangkap karena pencurian kecil. Ayahku, dalam satu-satunya tindakan, belas kasihan, terakhirnya, tidak menjebloskannya ke penjara. Beliau membayari tiket satu arah untuknya ke pulau lain, bekerja di tambang terpencil, di mana dia tidak akan pernah bisa kembali atau mengganggu kami lagi. Dia sudah tidak ada. Dia hanya bayangan. Rasa marahku sudah lama padam. Balas dendamku sudah selesai. Yang tersisa di hatiku kini bukanlah kebencian, melainkan ruang kosong yang luas, dan Arya, dengan sabar, mengisinya dengan kelembutan yang belum pernah kurasakan. Ibu, Om Arya, lihat. Bima berlari ke arah kami, napasnya terengah-engah, wajahnya berkeringat dan bahagia. Arya berlutut, menyamai tinggi Bima. Ada apa, jagoan? Aku dan Alia membuat rumah pohon. Kita butuh palu. Palu, ya? Arya tertawa. Ayo kita ambil di garasi. Bima meraih tangan Arya, dan mereka berjalan bersama. Aku melihat Bima menatap Arya dengan tatapan yang dulu selalu dia simpan untuk kakeknya, tatapan penuh kekaguman. Arya berhenti, menoleh ke belakang, ke arahku. Kamu tidak ikut, Bu Direktur? Aku tertawa. Aku akan siapkan minum untuk kalian, Pak Arsitek. Saat aku berbalik menuju dapur, merasakan hangatnya matahari sore di punggungku, aku sadar. Dulu, aku berpura-pura tak tahu untuk menyembunyikan rasa sakitku. Kini, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu segalanya. Aku tahu rasanya dihianati. Aku tahu rasanya membalas. Dan yang terpenting, aku tahu rasanya bahagia. Kebahagiaan ini nyata. Kebahagiaan ini milikku. Dan aku tidak akan membiarkannya pergi.